akan mencoba melihat bagaimana susunan pemain dari Sriwijaya FC asuhan pelatih Kashar tadi. Ya, menarik melihat bagaimana tidak hadirnya Ramdhani Lestaluhu kemudian digantikan oleh M. Fahrudin dan juga absennya Boakai Edi Foda yang mungkin akan menjadi sedikit problem bagi Kashar tadi. Tapi kita lihat ini merupakan komposisi terbaik yang bisa diturunkan oleh Kashar tadi pada pertandingan malam hari ini. Kita lihat Ponario tetap menjadi jangkar dan sekaligus kapten kesebelasan. Sementara inilah reserve dari Sriwijaya. Kita lihat kedalaman tim jelas sekali menonjol di Sriwijaya. Ada Diego Santos, Eric Wicks, Immanuel Padua bahkan ada dalam posisi di bench. Kita akan bandingkan dengan Persipura Jayapura yang dilatih oleh pelatih Jackson F. Tiago. Ya, Jackson praktis tidak memiliki kesulitan berarti karena seluruh skuad terbaiknya bisa ditampilkan pada kesempatan malam hari ini. Kita lihat dari penjaga gawang hingga ke lini depan, bahkan Patrick Wanggai pun kali ini menemani dari Boas Salosa. Sebelumnya Boas biasanya berpasangan dengan Pahabol, tapi kali ini Wanggai dimainkan. Kita lihat di belakang ada trio Otavio Dutra, Salampesi dan juga Bio Paulin. Sementara inilah kedalaman skuad di posisi cadangan Lian Luis Cabes, Fernando Pahabol, kemudian ada Yusin Spae, Ortisan. Dengan jiwa fanatisme laki yang beredar dan juga berkobar di dada mereka. Dan inilah dia kick off babak pertama laga laki antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura. Percobaan langsung dilepaskan oleh M. Fahrudin. Kita bagaimana inisiatif dari Sriwijaya di awal permainan, mereka langsung memberikan shock terapi. Dan inilah penampilan Fahrudin setelah seringkali datang dari bangku cadangan. Tidak bermainnya Ramdhani selalu membuat kesempatan dari Fahrudin untuk diturunkan dan menjadi kesempatan bagi dia menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang memang bisa diandalkan. Ya, laga malam hari ini juga menjadi partai spesial bagi Lim Junsik dan juga Zarahan. Kalau Zarahan mungkin sudah berapa tahun memperkuat Persipura Jayapura, sedang Lim Junsik masih hangat sekali karena musim lalu ia masih menjadi kekuatan di lini tengah bersama dengan Ponario Astaman yang posisinya digantikan oleh Ahmad Jufrianto dalam kesempatan musim ini. Kita lihat kesempatan kali ini coba dilakukan oleh para pemain dari Persipura Jayapura, meninggalkan lapangan permainan. Umpan yang dilepaskan oleh Ricardo Salampesi. Ya, kedua kesebelasan sebetulnya memiliki kecepatan yang sama baik dalam melakukan counter. Karena itu momentum, ketepatan, akurasi menjadi kata kunci dari bagaimana kedua kesebelasan bisa mengkonversi kecepatan yang dimiliki masing-masing. Ya, musim lalu kedua tim sama-sama saling mengalahkan ketika berlangsung di Jayapura Persipura unggul 2-1 dan ketika berlangsung di Palembang Sriwijaya unggul 1-0. Dan dari pertemuan yang sudah dilakukan sejak tahun 2008 sebanyak 11 kali. Di mana 4 pertandingan dimenangkan oleh Sriwijaya FC, 4 pertandingan dimenangkan oleh Persipura Jayapura, dan 3 pertandingan berakhir dengan draw. Dan 17 gol berhasil dicetak oleh Sriwijaya FC dan 18 gol dicetak oleh Persipura Jayapura. Itu menandakan betapa berimbangnya duel dan juga laga dari tim di malam hari ini. Kita lihat bagaimana Lim Junsik terlihat sangat antusias sekali. Seolah ingin membuktikan bahwa dia merupakan gelandang yang sangat siap justru setelah tidak lagi dipakai oleh Sriwijaya. Di barisan pertahanan kali ini kita lihat bagaimana Abdul Rahman bermain dengan Lee Dong Won. Berusaha untuk memberikan bola tadi kepada Tantan. Masih ada pertahanan dari Persipura Jayapura yang dikomandoi oleh Otavio Dutra. Dutra juga menjadi pemain bertahan yang cukup potensial dan juga mampu memberikan golnya karena sejauh ini Dutra sudah mampu memberikan 4 gol dan ia merupakan top skor kedua di bawah Boas Salosa. Ya, sangat menarik memang kalau kita melihat bagaimana profil Otavio Dutra. Ini merupakan stopper yang sangat ideal dan juga produktif untuk memanfaatkan bola-bola mati ataupun situasi-situasi set piece, dan itu dibuktikan dengan torehan golnya yang seperti tadi dikatakan oleh Rendra. Sudah 4 gol dan justru menjadi pencetak gol terbanyak kedua setelah Boas Salosa yang sudah mencetak 12 gol. Lalu gawang kali ini akan dilakukan oleh Yoo Jae-hoon. Sementara ini kita saksikan bagaimana Patrick Wanggai akan terlibat duel dengan sesama alumnus dari tim nasional SEA Games, yaitu Abdul Rahman. Kembali kita lihat Boas Salosa berusaha mengejar bola. Ahmad Jufrianto bermain kali ini kita saksikan kepada Ponario Astaman dari Sriwijaya FC. Ada Gerald Pangkali bermain dengan permainan dari bola-bola pendek. Tantan, ini dia kita saksikan Tantan dengan kekuatannya digagalkan oleh Lim Junsik. Serangan balik coba dibangun. Umpan tadi masih kepada Patrick Wanggai, lebih dekat kepada penjaga gawang Rifki Mokodompit. Ya, luar biasa dan tempo tinggi langsung diterapkan oleh kedua kesebelasan.
Kesalahan kecil saja bisa menjadi sesuatu yang fatal. Betul sekali, dalam laga laki seperti ini, laga yang besar, laga yang menampilkan pemain-pemain bintang seperti yang dikatakan tadi, sedikit kesalahan akan dihukum dengan sebuah hasil yang sangat tidak menyenangkan. Umpan panjang coba diberikan tadi oleh Abdurrahman. Kali ini adalah Patrick Wanggai, kembali gagal Patrick Wanggai. Ahmad Jufrianto, serangan balik coba dibangun oleh Sultan Sama. Masih ada Lim Junsik dan juga Manu Wanggai. Bio Paulin bermain dengan Boaz Salosa. Kita lihat bagaimana permainan Ruben Sanadi dengan Zarahan Keranggar. Mencoba memainkan tempo para pemain dari Persipura Jayapura. Dan Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura memang termasuk laga prestis dari kedua tim. Seperti yang tadi sudah kita katakan. Betul, mereka sama-sama menjadi tim terbanyak yang meraih trofi di era sepak bola profesional di Indonesia. Dan mereka juga sering terlibat dalam partai-partai puncak. Dalam beberapa partai-partai seperti Piala Indonesia dan juga Indonesia Super League. Dan ini membuat pertarungan mereka menjadi legendaris tersendiri. Dan selalu penuh dengan tensi tinggi. Ya, dan ada friksi-friksi yang terjadi pastinya. Ya, betul. Di sini juga kesiapan wasit tentu saja, Rendra, dibutuhkan kebugaran ya. Keprimaan dalam memimpin. Ini sangat penting. Kembali Manu Wanggai sudah meninggalkan lapangan permainan. Ini dia Sultan Sama. Lebar ke dalam untuk Persipura Jayapura. Berikan kepada Patrick Wanggai. Lim Junsik terlepas tapi masih bisa dikuasai oleh Ricardo Salampesi. Bermain dengan Otavio Dutra. Kali ini adalah sang gelandang pengangkut air Manu Wanggai yang juga merupakan anggota tim nasional Indonesia. Langsung berikan bola panjang. Ya, dalam kesempatan kali ini pun juga kita bisa sama-sama mengetahui bahwa PSSI sudah menunjuk Jackson F. Tiago sebagai pelatih tim nasional Indonesia dan juga menjadi sebuah semangat yang besar bagi rakyat Indonesia dalam ulang tahun PSSI ke-83. Semoga sepak bola Indonesia semakin maju dan kita juga harus sama-sama tahu bahwa sepak bola Indonesia adalah kebanggaan bangsa. Ya, dan ini menjadi sebuah pembuktian tentu saja bagi Jackson atas kontribusinya sepanjang ia menjadi pemain hingga pelatih di kancah Liga Indonesia dan juga mewakili kekuatan sepak bola di Indonesia. Dia merupakan pelatih yang berkali-kali menjadi top scorer di era Liga Indonesia, kemudian juga menjadi pelatih sekaligus pemain yang pernah merasakan gelar juara sekaligus. Secara reputasi, pengalaman, profil Jackson adalah profil yang sangat lengkap dengan prestasi. Karena itu kesempatan yang diberikan oleh PSSI kepadanya merupakan sesuatu yang sangat pantas. Dengan bebas kali ini bagi Sriwijaya FC kita saksikan terjadi di menit-menit awal ketegangan di wajah-wajah dari para pemain Persipura Jayapura. Kapten tim Ponario Asaman sudah bersiap-siap. Ada sekitar 6 pemain dari Sriwijaya FC dalam kotak penalti. Ya, Dodi Setia Permana harus benar-benar ekstra hati-hati dalam memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Lee Dong Woon pun juga ada dalam kotak penalti bersama dengan Hilton Moreira. Sudah bersiap-siap kali ini Ponario Asaman kepada Hilton Moreira. Masih ada Lim Junsik. Jarak Pangkali. Langsung berikan bola ke depan masih kepada Boaz Salosa. Ponario Asaman gagal tadi. Lebar ke dalam kali ini bagi tim Persipura Jayapura. Belum terkalahkan dalam 14 kali pertandingan di Indonesia Super League. Dan juga hebatnya lagi adalah Persipura Jayapura sampai sejauh ini baru kemasukan 4 gol. Dan hanya ada 4 pemain yang mampu mencetak gol ke gawang Persipura Jayapura. Dan keempat pemain itu adalah semuanya pemain asing. Belum ada satupun pemain lokal dari Indonesia yang mampu mencetak gol ke gawang Persipura Jayapura. Tercatat 4 pemain yang mencetak gol ke gawang Persipura Jayapura adalah Bena Messi dari Persib Bandung, Kim Dong Chan dari Persita Tangerang, James Kokolomel dari Persita Remaja 4, dan Jibril Kolibali dari Barito Putra. Setelah itu belum ada satupun pemain lain yang mampu mencetak gawang dari Persipura Jayapura. Dan malam hari ini sama-sama akan kita lihat dalam laga laki Indonesia Super League, bisakah salah satu pemain dari Sriwijaya FC menambah jumlah gol yang masuk ke gawang Persipura Jayapura. Otavio Dutra langsung memberikan bola dengan bola efeknya tadi masuk kepada Patrick Wanggai. Ya, kita lihat sering sekali memang Persipura melakukan bola-bola vertikal, Rendra langsung ke jantung pertahanan.
ataupun ke lini depan yang ditempati oleh Boas maupun Patrick Wanggai. Lawan ke dalam kali ini. Kita lihat masih agak kesulitan bagi Sriwijaya untuk bisa keluar dari tekanan ataupun pressure Persipura. Mereka bermain begitu kompak, begitu unit. Baik sekali. Sayang bola terlalu deras tadi dari Sultan Sama yang juga mendapat kesempatan pertama diturunkan untuk mengisi kekosongan Boakai Edi Fodai. Memang harus ada perubahan yang dilakukan oleh pelatih Kasar tadi dengan absennya Boakai yang sudah mencetak 7 gol dan menjadi instrumen yang sangat menentukan bagi Sriwijaya selama ini, dan juga tidak hadirnya Ramdhani Lesalu sehingga pemain seperti Fahrudin dan juga Sultan Sama itu sendiri bisa diturunkan. Ini tuh membuat sedikit banyak ikut mengubah dinamisasi permainan Sriwijaya. Ya, kita lihat kartu truf dari Sriwijaya FC sudah berada di bangku cadangan, yaitu Eric Wicks Lewis, salah satu playmaker terbaik di Indonesia saat ini, yang sukses bersama Persiwa Wamena beberapa musim yang lalu. Betul, dan juga ada Immanuel Padua di sana yang juga pernah bersama Persiwa maupun juga Persipura. Sekarang ada di bangku cadangan Sriwijaya. Play on, tepat sekali keputusan wasit. Kita lihat determinasi yang sangat kuat, kesungguhan kita lihat ya bagaimana Lim Jung Sik sangat ngotot sekali ingin menunjukkan betapa dominasi dia di lini tengah. Kita lihat luar biasa, ada tentu saja gairah tersendiri bagi Jung Sik melawan alma maternya. Masih beruntung hanya mendapatkan sebuah peringatan dari Dodi Setia Permana. Dan Jungsik tadi ya memang tertangkap kamera melakukan sebuah gerakan menahan laju Abdul Rahman. Kembali lawan ke dalam kali ini bagi tim Sriwijaya FC akan dilakukan oleh Mahyadi Panggabean. Cukup jauh lemparan Mahyadi Panggabean, tapi masih ada Bio Paulin. Kita lihat Bio Paulin seakan-akan tidak mau meninggalkan klub Persipura Jayapura, klub yang telah ia bawa merajai kancah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Ricardo Salampesi berikan bola kali ini kepada Otavio Dutra. Ya, terjadi perebutan bola antara Tantan dan juga Otavio Dutra. Ya, kita lihat tadi ada gerakan mengganjal sepertinya dilakukan oleh Tantan, masih belum jelas. Ya, kita juga bisa saksikan bagaimana kedewasaan dan juga kematangan Boas Salosa saat ini. Betul. Dipilih sebagai kapten tim, ketenangan dan juga jiwa pemimpinnya keluar. Berusaha menenangkan rekan-rekannya, dan memang ada sebuah gerakan memasang kaki tadi dari Tantan terhadap Otavio Dutra. Dan kali ini bola dikuasai oleh Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira yang menguasai bola. Kita saksikan bagaimana Spartannya Lim Jung Sik. Ya, saya tidak melihat satupun kesalahan yang dibuat oleh Lim Jung Sik. Baik ketika passing maupun juga duel, dia selalu bisa melakukannya dengan sukses. Ya, pemain ini adalah pemain yang tidak begitu terlihat secara teknik, tapi sangat terasa bagi tim ketika dalam kondisi menahan gemburan-gemburan tim lawan. Pemain yang seakan-akan terlupakan perannya, tapi sebenarnya sangat vital dalam kenyataan di lapangan. Ya, Jackson F. Tiago terlihat sedikit emosi menyaksikan timnya belum berjalan sesuai yang ia mau. Cenderung terlalu terburu-buru, Rendra. Persipura ingin cepat-cepat bola berada di muka gawang Sriwijaya sehingga passingnya, kemudian juga penetrasi pemainnya jadi tidak efektif. Kembali sebuah umpan kali ini menuju kepada pergerakan Tantan. Masih ada Otavio Dutra, M. Fahrudin. Lagi-lagi laga laki yang tidak pernah memilih lawan. Duel dari dua pemain, Gerald Pangkali dan juga M. Fahrudin, sama-sama masih tergeletak di lapangan. Ya, saya kira keputusan wasit tepat, Rendra, karena justru yang melompat
Dan juga yang berada di posisi di bawah adalah Fahrudin. Terlalu tinggi lompatan tadi. Kita lihat Fahrudin tentu kita lihat ada gerakan yang lebih agresif yang dilakukan oleh Gerard Pangkali. Kita lihat sehingga Fahrudin pun harus terkapar. Ya, kerja keras bukan saja harus ditunjukkan oleh wasit, tapi juga oleh kapten kesebelasan dari masing-masing tim untuk bisa memberikan ketenangan kepada rekan-rekannya. Ya, dan hal itu berada di pundak dua kapten yang juga satu mantan kapten tim nasional Indonesia Ponari Astaman, yang satu adalah merupakan kapten yang paling grass di tim nasional Indonesia, Boaz Salosa. Sebuah tendangan keras dari Ahmad Jufrianto, pemain yang memang sudah melesakan 3 tendangan jarak jauh di musim ini. Ya, peran baru dari Ahmad Jufrianto, posisinya bermetamorfosa. Sebelumnya sebagai fullback, kali ini sepertinya sudah mulai nyaman dengan posisi barunya sebagai gelandang bertahan. Ya, dan kita juga menyaksikan bahwa Ahmad Jufrianto seakan-akan memberikan sebuah air yang bisa kita nikmati ketika dahaga kita terhadap pemain-pemain memiliki tendangan cannonball. Terakhir kita menyaksikan hanya ada Bima Sakti yang mampu melakukan hal tersebut. Sebelumnya ada almarhum Eri Irianto. Dan juga ada Heri Kiswanto di era-era sebelumnya. Dan sekarang ada Ahmad Jufrianto yang mencoba meneruskan era dari penembak-penembak jitu melalui tendangan keras, melalui tendangan bebas. Ya, sepertinya Persipura sudah mulai agak sedikit memainkan tempo karena memang terlalu cepat, justru membuat mereka menjadi tidak akurat. Kembali kita saksikan Zarahan Keranggar bermain ke belakang kepada Bio Paulin. Kali ini Manu Anggai bermain dengan Ortizan Salosa. Ya, Persipura berusaha untuk memancing para atau pemain. Ruben Sanadi maksud saya. Sriwijaya untuk keluar menyerang. Kembali kita saksikan Ruben Sanadi bermain dia. Kerjasama dengan Boaz Salosa, umpan kali ini berada dalam kotak penalti Patrick Wanggai. Ada Zarahan Keranggar, sebuah tendangan dari Boaz Salosa. Pelanggaran terjadi. Ini dia Gerald Pangkali, pemain yang makin tua makin jadi. Luar biasa, sudah malang melintang di sejumlah klub Indonesia. Dan dia seperti menemukan kembali rumahnya ketika musim ini bermain untuk Persipura. Ya, kalau di Persipura Jayapura memiliki Gerald Pangkali yang makin tua makin jadi, di Sriwijaya FC saya harus mengatakan Ponari Astaman juga makin tua makin jadi. Iya, betul sekali. Oh, sebuah direbut oleh Hilton Moreira. Kali ini adalah Tantan, masih berhasil mengontrol bola. Tantan kita saksikan. Ya, hampir saja salah pengertian tadi antara Ottovio Dutra dengan Bio Paulin dalam mengantisipasi bola tanggung yang hampir saja diserobot tadi oleh Hilton Moreira. Kita lihat, Lee maju ke depan. Ya, Lee Dong-won memang seperti berada di posisi yang tepat atau juga datang di saat yang tepat. Karena salah satu kunci kelemahan dari Sriwijaya FC di awal musim adalah di posisi bek tengah. Di mana belum stabilnya permainan Diego Santos. Sehingga Abdurrahman pun juga masih belum bisa bermain dengan baik. Tapi sekarang dengan Lee Dong-won, Abdurrahman juga terlihat lebih tenang dan lebih keluar penampilannya. Zarahan Keranggar kembali. Manu Anggai. Ya, terlihat dengan apa yang terjadi di lapangan, terjadi kegugupan atau memang Sriwijaya FC lebih menunggu di malam hari ini. Ya, Rendra, kalau kita lihat Sriwijaya FC memang lebih menunggu. Ini merupakan kontra strategi yang diterapkan oleh pelatih Kasar tadi karena tentu Kas sudah memperhitungkan bagaimana kecepatannya dari para pemain Persipura dengan penyerang-penyerang yang sangat agresif ya, seperti Boaz, kemudian juga Wanggai, ditambah lagi Jarahan. Mereka harus betul-betul menjaga kedalaman sangat solid, apalagi Sriwijaya tampil pada malam hari ini tidak dengan seluruh kekuatan terbaiknya. 2 kali tidak turun, Ramdhani juga tidak turun. Ruben Sanadi duel dia dengan Sultan Sama atau juga Fandi Mohtar. Ya, laga malam hari ini juga menjadi laga yang pastinya ditonton oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia. Dalam laga laki Indonesia Super League antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura dan juga oleh Persipura Mania yang memberikan doa jarak jauh
dari beberapa tempat, terutama juga di Jayapura dan juga beberapa korda dari Sriwijaya Mania Sumsel dan juga mengadakan acara nonton bareng di 3 kota, masing-masing Jogja, Solo, dan Banjarnegara. Kembali Lee Dong-won. Dengan bebas kali ini ada Zarahan Keranggar memindahkan bola kepada Lim Junsik. Masih Lim Junsik menguasai bola. Percobaan Lim Junsik belum menemui sasaran. Ya, kita lihat praktis belum ada shoot on goal ya yang diukir oleh kedua tim. Meski Persipura secara permainan lebih mendominasi hingga memasuki menit ke-20 ini, tapi upaya mereka untuk bisa menembus ataupun melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Sriwijaya masih mengalami kesulitan. Sebaliknya Sriwijaya sendiri lebih sibuk untuk menjaga pertahanan dibanding melakukan rangkaian serangan ataupun percobaan. Zarahan Keranggar berusaha merebut bola tadi. Masih berhasil, ada Lee Dong-won. Kali ini Ruben Sanadi bermain dengan Manu Wanggai. Kembali kita lihat berikan bola kepada Gerald Pangkali. Kita lihat sebuah umpan yang terlalu ceroboh dari Gerard pada Ruben Sanadi. Dengan 3 pemain yang bertipikal breaker dan juga gelandang pengangkut air yang ditetapkan oleh Persipura Jayapura, strategi apa sebenarnya yang coba dimainkan oleh Jackson F. Tiago? Iya, jelas Jackson ingin merusak konsentrasi para gelandang dari Sriwijaya, kemudian mengambil kesempatan dalam break fast ataupun juga fast break dengan tumpuan para Lim Junsik dan juga Jarahan tentunya. Kita perhatikan, Lim Junsik selalu berada di sekitar Jarahan untuk menjaga keseimbangan. Sementara Gerard dan juga Manu bertindak sebagai destroyer di lini tengah untuk mengacaukan konsentrasi Ponario dan juga rekan-rekannya seperti Ahmad Juprianto. Kita lihat, tidak jauh-jauh antara Lim Junsik dan juga Jarahan. Sepertinya memang sudah diskemakan seperti itu. Offside. Sayang sekali. Gerald Pangkali. AW1 lawan bendera untuk Gerald Pangkali. Kita bisa lihat bagaimana Persipura Jayapura mengambil inisiatif melakukan tekanan. Ya, tipis sekali memang. Tipis sekali. Gerald Pangkali berada 1 langkah di belakang Abdurrahman. Dan Sriwijaya FC terlihat mereka lebih cenderung menunggu dan mengandalkan serangan balik. Betul, Rendra. Dan sayangnya memang Kantan maupun juga Hilton tidak begitu banyak bisa mendapatkan supply. Ya. Sehingga serangan balik pun menjadi tidak terlihat. Pilihan yang bijak memang dilakukan oleh Kasar tadi menghadapi tim seperti Persipura Jayapura. Iya. Mereka bermain hati-hati. Sangat berhitung sekali, Rendra. Mungkin satu hal yang bisa dimaksimalkan bagaimana Hilton bisa menahan selama mungkin bola di depan, kemudian terjadi pelanggaran, dan di sanalah banyak eksekutor dari Sriwijaya yang bisa memaksimalkan peluang tersebut. Kalau dengan open play saya kira agak sulit memang, apalagi di belakang ada 3 raksasa ya, Ricardo, Otavio Putra, dan juga Bio Paulin. Kita juga perlu catat, Rendra, karena begitu tingginya tensi rivalitas dari kedua tim ini, di mana Persipura dalam beberapa kesempatan justru kesulitan untuk bisa mengalahkan Sriwijaya di partai-partai puncak misalnya. Ini membuat ambisi setiap pemain ataupun juga tim Persipura menjadi berlipat saat bertandang ke Sriwijaya. Kita lihat. Coba kita saksikan Lim Junsik. Ini dia Tantan coba memberikan pressure kepada Bio Paulin. Kali ini bola dikuasai oleh Manu Wanggai, masih Manu Wanggai. Pelanggaran dari Hilton Moreira untuk Manu Wanggai. Kita lihat, ya, sebuah pelanggaran yang pantas diganjar kartu kuning, Rendra, karena ada kesengajaan dari Hilton. Saya kira ini juga bentuk
ataupun cermin salah satu frustrasi dari Hilton yang sangat minim mendapatkan supply. Ya, kartu kuning diterima oleh Hilton Moreira dan ini merupakan kartu kuning pertama di laga laki malam hari ini, dan ini juga kita saksikan menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya bagi Hilton Moreira karena pertandingan baru berlangsung 25 menit. Nah, bebas sekali ini akan dilakukan oleh Otavio Dutra. Memilih memberikan bola ke samping terlebih dahulu. Boasalo saya umpan maksudnya kepada Gerard Pangkali. M. Fahrudin direbut kembali oleh Gerard Pangkali. Zarahan Keranggar berikan bola kepada Manu Wanggai. Patrick Wanggai kali ini kepada Lim Junsik. Kembali melebar, ada Ruben Sanadi. Persipura Jayapura bermain dengan Boas Salosa. Boas Salosa ditunggu oleh Fandi Mohtar. Bermain kali ini kita saksikan direbut oleh Ponario Astaman kepada Lindung Won. Sedikit kepanikan terjadi di barisan Kita lihat pertahanan. bagaimana koordinasi yang sangat kacau ya saat para pemain belakang dari Sriwijaya mendapat tekanan yang bergelombang dari Persipura. Oh! Tendangan mendatar dari Zarahan Keranggar. Ya, kita lihat sudah mulai agak bingung ya bagaimana Sriwijaya untuk mengantisipasi pergerakan yang sangat fleksibel dari para pemain Persipura sehingga seorang Jarahan mendapatkan space yang begitu terbuka untuk melakukan syuting. Dengan gawang dilakukan oleh Rifki Mokodompit. Kembali bagaimana Bio Pauline menangi duel-duel udaranya terhadap penyerang-penyerang dari Sriwijaya FC. Kembali kita saksikan sangat sulit para pemain dari Sriwijaya FC bisa membawa bola menuju daerah kotak penalti. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Sriwijaya FC. Fandi Mohtar bersiap-siap. Hilton Moreira. Kita saksikan Hilton Moreira masih bisa memberikan umpan, tapi diblok tadi oleh Manu Wanggai menghadirkan sepak pojok. Tidak maksimal tadi sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Oh, Patrick Wanggai gagal dia melewati Abdurrahman. Mahyadi Panggabean berhasil direbut kembali kali ini. Kita saksikan ada Zarahan Keranggar. Zarahan Keranggar kembali Abdurrahman berhasil melakukan intercept. Pelanggaran dilakukan oleh Gerard Pangkali terhadap Popon Astaman. ya kita lihat bagaimana luar biasa Ger, seperti dinamo yang tidak pernah berhenti berputar, terus berlari dan mengejar setiap jengkal lapangan di mana bola-bola tersebut bergerak. Ricardo Salampesi. Gerard Pangkali. Kembali masih ada Ahmad Jufrianto dan juga Abdurrahman. Luar biasa Ger Pangkali. Determinasinya tidak kendur, Spartan. Ada hasil protes dari Lim Junsik terhadap wasit Dodi Setia Pramana. Rifki Mokodompit.
Kita lihat Rifki beberapa kali memberikan passing yang salah. Ini tentu harus dikurangi karena turnover menjadi lebih banyak. Tavio Dutra berusaha untuk mengejar bola. Kembali kita saksikan kali ini jarak kali bagi Persipura Jayapura. Pelanggaran dari Ponario Astaman. Ya, walaupun menguasai jalan pertandingan, tapi Persipura Jayapura pun juga belum bisa menembus daerah pertahanan dari Sriwijaya FC. Betul, ini sebuah ujian tersendiri tentu saja bagi Jackson Tiago. Karena konsentrasi para pemain Sriwijaya di daerah pertahanan memang tidak mudah untuk bisa digagalkan ataupun dirusak oleh para pemain. Sebaliknya kita lihat Rendra. Ya, tidak offside, ada tendangan pertama, shot on goal dari Tantan. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh Kasar tadi. Betul, kecepatan memang harus bisa dimanfaatkan saat melakukan counter oleh Sriwijaya. Karena itulah satu-satunya celah yang bisa dimaksimalkan. Kalau mereka bermain ball position, beradu kuat di lini tengah, bermain organisasi, tentu mereka mengalami kesulitan karena Persipura sangat solid sekali untuk aspek tersebut. Tapi ketika Persipura kehilangan bola, kemudian Sriwijaya bisa memanfaatkannya melakukan melalui counter, ini yang saya kira menjadi peluang terbaik mereka. Sultan sama Tantan. Memberikan isyarat handball. Ya. Kita saksikan ini dia peluang pertama dari Tantan. Paling tidak memberikan sebuah tekanan untuk Yu Jae-hoon. Ancaman ya, bahwa Tantan memang sangat cepat dalam melakukan penetrasi. Dan saya kira salah satunya pemain yang lebih dekat dengan gawang Persipura ya Tantan. Masuk dalam daerah kotak penalti kali ini. Kita lihat bagaimana Zarahan tadi memberikan umpan tarik. Masih berhasil diamankan oleh barisan pertahanan oleh Sriwijaya FC. Fandi Mohtar berikan bola kepada Ponario Astaman. Sangat sulit kita saksikan Hilton Moreira untuk meminta bola. Ada Lim Junsik bergantian dengan Manu Wanggai. Ada Gerald Pangkali juga kali ini menguasai bola. Memindahkan bola ke kanan, berikan bola kepada Ricardo Salampesi. Memindahkan bola lagi kali ini ke sebelah kiri. Kita saksikan Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar. Mendelay bola. Umpan ke dalam kotak penalti. Kembali berhasil diamankan. Terlepas kali ini. Dan Tantan dengan Spartannya kita saksikan mengajak lari Lim Junsik. Masih Tantan. Bola efek maksudnya kepada Hilton Moreira. Sayang sekali sebuah inisiatif yang sudah sangat baik sebetulnya dari Tantan. Berusaha untuk melewati dua pemain dan mengirimkan umpan yang sayangnya terlalu lemah. M. Farudin kali ini. Kembali M. Farudin. Berikan kepada Abdul Rahman. Bermain dengan Ponario Astaman. Dorong bola kali ini. Pelanggaran jelas terlihat dari Bio Paulin yang melakukan sebuah gerakan terhadap Tantan. Iya, sulit memang kalau Tantan harus duel 1 lawan 1 dengan Bio. Tentu Tantan harus mendapatkan bola-bola daerah, bukan bola yang di kaki ya Rendra kita lihat. Maka dia akan langsung berhadapan dengan 3 raksasa yang sudah menunggu di belakang. Kita lihat Yu Jae-hoon mempertahankan gawangnya, hanya kemasukan 4 gol di musim ini. Pesaing mereka Arema Indonesia mengalami kekalahan di laga sore tadi. Berarti ini kesempatan bagi Persipura Jayapura untuk memperpanjang atau juga menjauhi pesaing-pesaing mereka dalam mencoba meraih gelar paruh musim di Indonesia Super League musim ini. Kita lihat Ahmad Juprianto juga kali ini kesulitan untuk bisa membidik gawang Persipura dengan sangat akurat. Tiang jauh, Lee Dong-won tidak mau mengambil resiko. Lim Junsik langsung mengamankan daerahnya. Mahyadi Pangabean.
Berikan umpan panjang kepada Fandi Mohtar dan juga ada Sultan Sama. Berhasil direbut oleh Ruben Sanadi. Serangan balik dari Boaz Salosa kali ini. Kecepatan Boaz Salosa. Kita lihat ada pergerakan dari Zarahan Keranggar. Zarahan Keranggar berikan bola tadi maksudnya kepada Patrick Wanggai. Hampir saja kita lihat sebuah transisi yang buruk dari Sriwijaya. Menghasilkan counter yang saya kira sangat besar peluangnya. Sayang, flick tadi yang coba diberikan oleh Zarahan tidak begitu akurat. Permainan 1-2 Sultan Sama dengan Fandi Mohtar gagal. Kali ini bola dikuasai oleh Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa, kita saksikan berikan bola kepada Zarahan Keranggar. Berikan kali ini kepada Ricardo Salampesi yang sudah melakukan overlap. Kembali ke belakang kepada Otavio Dutra. Berusaha untuk menarik para pemain Sriwijaya FC yang meninggalkan seorang Tantan di depan. Lim Junsik kembali kepada Bio Paulin. Masih Bio Paulin. Ada 4 tim di Indonesia Super League yang memiliki rekor kemenangan tandang terbanyak di musim ini. Yang pertama adalah Persipura Jayapura dengan 3 gol, Arema Indonesia dengan 3 kemenangan, lalu Mitra Kukar dengan 4 kemenangan dan juga Sriwijaya FC dengan 3 kali kemenangan. Lim Junsik. Kita lihat bagaimana luar biasa. Space yang begitu terbuka dan para pemain Persipura bisa begitu dinamis dalam... Ya, ini dia. Tadi saya ingin mengatakan bahwa pasti Eric Wicks-Lewis kakinya sudah gatal untuk bermain di laga malam hari ini. Ini merupakan debut dari mantan pemain Persiwa Wamena, Eric Wicks-Lewis, playmaker dari tim Sriwijaya FC. Dan ternyata pelatih Kasar tadi tidak mau menunggu hingga halftime atau juga turun minum untuk memasukkan playmaker yang memang dibutuhkan sebagai pembeda dan juga perubahan permainan di laga malam hari ini. Dan Sultan Sama yang memang sedikit mengalami kesulitan di malam hari ini harus keluar di menit ke-36 dan digantikan oleh Eric Wicks-Lewis. Kita menunggu-nunggu, bisakah Eric Wicks-Lewis menjadi pembeda di laga laki malam hari ini? Iya, sangat menarik memang seperti dikatakan Renda tadi. Kasar tadi tidak melihat ataupun juga mungkin sangat khawatir karena timnya terus-menerus mendapat tekanan dan dia membutuhkan pemain yang bisa membuat perbedaan atau paling tidak menolong tim untuk bisa keluar dari tekanan tersebut. Dan dimasukkanlah Eric Wicks. Ya, setidaknya selain juga skill yang mumpuni, Eric Wicks-Lewis juga memiliki pengalaman berapa kali membawa tim sebelumnya yaitu Persiwa Wamena menaklukkan Persipura Jayapura dalam derby Papua. Itu mungkin yang akan dibutuhkan di laga malam hari ini. Luar biasa sebuah teknik individu tadi dari Boaz. Kita lihat Boaz memainkan perannya sebagai free role player, bergerak dimanapun. Sedikit kecapean, kita saksikan wajah dari Lee Dong Won. Kartu kuning, apa yang terjadi Otavio Dutra? Ya, 2 kartu kuning dikeluarkan di laga laki malam hari ini dan dua-duanya diberikan kepada pemain asal Brazil. Masing-masing Hilton Moreira dari Sriwijaya FC dan Otavio Dutra dari Persipura Jayapura. Dorongan Otavio Dutra terhadap Eric Wicks-Lewis. Saya kira Saywar pertama ucapan selamat datang dari Otavio Dutra. Ini merupakan sekali lagi debut dari Eric Wicks-Lewis di Indonesia Super League musim ini. Bio Paulin dan juga Hilton Moreira. Kaki yang terlalu tanggung saya kira. Dengan masuknya Eric Wicks-Lewis di sisa pertandingan ini akan menjadi duel pribadi antara Eric Wicks-Lewis dan juga Zarahan Keranggar.
Sama-sama pemain asal Liberia dan sama-sama akan menunjukkan kualitasnya sebagai playmaker terbaik di Indonesia. Betul, dan ini kesempatan tentu saja bagi Eric Wicks untuk bisa menunjukkan dirinya bahwa ia memang pantas berada di tim Sriwijaya yang punya ambisi menjadi juara ataupun mempertahankan gelar. Sedikit berbeda memang gaya permainan Zarahan dan juga Eric Wicks. Zarahan adalah pemain dengan mobilitas yang sangat tinggi dengan kecepatan dan juga kekuatannya. Tapi kalau Eric Wicks Lewis adalah tipikal pemain yang terkadang terlihat bermalas-malasan, tapi sekali memegang bola sangat lengket dan juga sering memberikan kejutan melalui tendangan jarak jauh yang sangat keras lewat kaki kirinya. Ya, tipikal pemain yang stylish ya. Kita lihat, inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Kasar tadi, dia bisa mendelay bola. Oh, Belum panas tampaknya Eric Wicks Lewis. Kerjasama dengan Hilton Moreira tidak maksimal. Tapi sedikit sudah memberikan sebuah positif energi untuk timnya, Sriwijaya FC. Terlihat lebih percaya diri para pemain Sriwijaya FC semenjak masuknya Eric Wicks. Dengan gawang kali ini. Ya, ternyata juga Persipura Jayapura melakukan counter strategi. Setelah kondisi tadi Sriwijaya FC melakukannya, sekarang Patrick Wanggai digantikan oleh Ian Louis Cabes. Dengan kondisi seperti ini, Patrick Wanggai adalah bomber di sektor depan. Masuknya Ian Louis Cabes akan menarik siapakah yang akan bermain sebagai striker utama di tim Persipura Jayapura. iya, saya melihat seperti false of nine coba diterapkan oleh Jackson. Dengan tidak menempatkan striker predator, karena Boas pun sebetulnya bukan target man. Dengan demikian, sepertinya Jackson ingin sebanyak mungkin ada pergerakan masuk dari tengah untuk bisa menjadi striker bayangan. Walau demikian kita tahu Cabes juga bisa bermain sebagai... Wow, peluang didapatkan Ian Louis Cabes. Andai 5 menit sudah bermain, pasti hasilnya akan beda ketika mendapatkan peluang seperti itu Ian Louis Cabes. Kita saksikan belum panas Ian Louis Cabes. Sentuhan pertamanya sudah berada di depan gawang dari Rifki Mokodompit. Sayang sekali, kesempatan yang ditunggu-tunggu justru malah disia-siakan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan 100% dari Ian karena dia sendiri baru saja berkeringat, saya pikir. M. Fahrudin bermain di kanan dengan masuknya Eric Wicks Lewis mengisi Sultan Sama. Iya. Sementara ini kita saksikan Boas Salosa tetap di posisi aslinya sebagai sayap kiri. Dan Ian Louis Cabes yang berperan sebagai striker utama. Hasil dipotong oleh Rifki Mokodompit. Ponario Astaman berikan bola kali ini kepada Eric Wicks Lewis. Manu Wanggai. Kembali Zarahan Keranggar kepada Gerald Pangkali. Ada space yang kosong kali ini dan Gerald Pangkali. Masih Gerald Pangkali. Dan kali ini bola dikuasai oleh Ian Louis Cabes. Masih Ian Louis Cabes yang menguasai bola bagi Persipura Jayapura. Kita lihat berusaha melewati tendangan dari Ian Louis Cabes. Masih belum menemui sasaran, tapi sudah membuat Jackson F. Diago memberikan aplaus. Betul, dan membuat Rifki harus jantungan sepertinya. Karena dalam beberapa momen dia sudah memberikan 2 ancaman ke gawang dari Sriwijaya. Kembali dengan gawang kali ini Rifki Mokodompit bagi Sriwijaya FC. Kali ini bola dikuasai oleh Yo Jae-hoon. Masih Yo Jae-hoon yang menguasai bola bagi Persipura Jayapura. Kedua tim masih sama-sama kuat di daerah pertahanan, belum ada satupun juga gol yang tercipta. Manu Wanggai berikan bola kali ini kepada Zarahan Keranggar. Peluang didapatkan oleh Tantan. Eric Wicks, Rendra. Sepertinya yang tadi mendapatkan kesempatan. Fahrudin. Pelanggaran. Hilton Moreira.
Oh, saya kira ini gerakan balasan dari Hilton terhadap sepakan kaki yang terlalu tinggi sebelumnya yang dilakukan oleh Bio. Harus hati-hati, Hilton Warera sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Nah, bebas kali ini bagi Persipura Jayapura yang dilakukan oleh Yoo Jae-hoon. Sekali lagi mitra sepak bola dalam laga laki malam hari ini Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang disaksikan kurang lebih sekitar 45.000 penonton yang memenuhi tribun dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Ian Luis Cabes. Bola kali ini dikuasai oleh Manu Anggai. Berhasil dipotong tadi. Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman kepada Lee Dong-won. Oh. Buat Salosa. Masih Buat Salosa. Kita lihat memainkan Lee Dong-won. Buat Salosa menghasilkan sepak pojok di menit terakhir di waktu normal. Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura malam hari ini. Kita lihat bagaimana ketenangan, teknik tinggi yang diperlihatkan oleh Boas membuat Lee kepayahan. 3-1 dan Bio Paulin pun meninggalkan posnya. Zarahan Keranggar kali ini bersiap-siap mengambil sepak pojok. Sudah dilakukan 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Berusaha dikejar oleh Tantan. Lebar ke dalam kali ini. Yadi Pangabean melakukan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Kembali masih ada Ricardo Salampesi. Tantan memberikan bola ke tengah. Seperti tadi kepada Ponario Astaman. Kembali direbut oleh Lim Jun-sik. Musim lalu mereka saling bantu-membantu di lapangan tengah. Ponario Astaman dan Lim Jun-sik. Dan di malam hari ini mereka terlibat saling adu berebut bola. Ahmad Jufrianto. Octavio Dutra. Kembali Lee Dong-won. Meninggalkan lapangan permainan. Akhir dari laga paling laki di minggu ini antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, di mana skor masih imbang 0-0.